Belum pernah sejarah sepanjang Provinsi Riau ini membuat kepala saya pusing 7 keliling. Ya, mencari duitnya dari mana ini? Saya kemarin sudah saya buka semua lembar kertas kerja teman-teman OPD. Dinolkan pun kegiatan tahun ini tidak cukup membiayai tunda bayar. Dinolkan pun. Nah, artinya memang tata kelola pemerintahan yang menurut saya apa ya, tidak mengacu kepada alur dan paku. Luar biasa. Nah, terakhir saya mungkin akan ambil keputusan apakah karena tahun ini tidak ada kerja, artinya tak ada kerja sama sekali ini pegawai kita ini 21.000. Termasuk guru-guru lah ya, semua. Itu tidak ada kerja tahun ini, Pak. Halo teman-teman, salam sehat dan jumpa kembali di channel Dimensi Analisa. Hai teman-teman, di sini kita lagi memberikan reaction daripada komen ataupun rilisnya Gubernur Riau yang sekarang dari dana pemerintah daerah Riau itu mengalami defisit. Jadi kalau menurut saya sih ya begini, memang pemerintah pusat yaitu hal ini Prabowo memberikan dana-dana ke daerah itu tidak meluber ataupun tidak sesembarangan mengucurkan dana itu pada zamannya Pak Jokowi dulu. Dia sudah berpikir dan dia selama di kementerian, selama dia ikut daripada selama dia masuk dalam kabinetnya Pak Jokowi, dia kemungkinan sudah melihat sistem keuangan pada saat itu memang sudah begitu memprihatinkan. Maksudnya itu dana-dana yang selama ini yang begitu gencar, yang begitu banyak begitu dikucurkan oleh Presiden Jokowi pada saat dia memerintah atau Presiden Republik Indonesia tahun yang lewat ataupun para periode yang lalu. Mungkin Prabowo sudah memantau uang-uang yang dikucurkan ini banyak begitu, artinya berlebihan ya. Seolah-olah uang yang dikucurkan itu tidak ada kontrol gitu. Seolah-olah uang-uang yang dikucurkan dari pusat ke daerah-daerah itu sesuka-suka daerah menggunakan begitu loh. Dan begitu juga memang di pejabat pemerintahan pusat juga yang dikatakan Pak Prabowo. Ada aja untuk gimana caranya uang ini bisa keluar. Uang ini bisa ada artinya terpakai gitu. Entah dia buat rapat ini rapat itu yang tidak berfungsi, tidak berbobot rapatnya. Udah ini kunjungan sana kunjungan sini yang tidak ada bobotnya gitu, yang tidak ada manfaatnya sama masyarakat. Yang penting dana ini bisa habis, kira-kira begitu. Itu kemungkinan Pak Prabowo sudah memantau itu semenjak dia di dalam kabinet Jokowi dulu. Jadi sekarang dia terpilih jadi presiden, dia sudah memberikan ataupun membuat suatu aturan, karena dia sudah melihat daripada pada zamannya Jokowi tadi, dia membuat seperti artinya dia tidak mau ikut dengan pengucuran dana-dana pada zamannya Jokowi. Dia buat sistem sendiri. Ya sebenarnya ya, kita ini jangan di framing oleh pejabat-pejabat daerah. Kita ini masyarakat ini gampang kali otaknya dicuci begitu. Artinya apa? Seperti ini ya, seperti yang di daerah atau di daerah-daerah manapun ya. Misalnya kalau kepala daerah bilang dana tidak ada ini, tidak ada itu, berkurang ini, tidak bisa kerja, tidak bisa ini, masyarakat jadi ikut terframing seolah-olah presiden ataupun pemerintah pusat itu tidak memberikan duit gitu karena dikorupsi begitu. Salah, kalian salah masyarakat ini. Jangan mau terframing oleh narasi-narasi pejabat-pejabat di daerah seolah-olah anggaran ini dioptimalkan gitu ya.
tidak semeluber ataupun sebanyak dulu kucur-kucurannya itu karena banyak dikorupsi. Bukan karena banyak dikorupsi. Memang banyak dikorupsi duit itu, tapi artinya duit itu memang banyak dikorupsi atau tidak, duit itu segitu. Zamannya siapa sih? Jokowi juga ya segitu nilainya APBD Indonesia. Artinya ya lebih-lebih kurang lah, lebih-lebih kurang sedikit begitu. Memang kalau nggak dikorupsi memang ya bisa 10 kali lipat seperti itu. Tapi artinya bukan di situ intinya. Bukan di situ intinya dana pemerintah pusat mengucurkan ke daerah itu supaya optimal begitu pemakaian duit itu. Bukan karena dikorupsi. Jangan kalian terframing oleh pemerintah daerah itu kalau nggak meluber duit begitu banyak kali dilihat dia duit itu dikucurkan itu memang nggak bisa kerja mereka. Memang nggak ngerti orang itu mereka kerja sebenarnya. Bukannya bisa sebenarnya orang itu bekerja itu. Hanya mereka melihat duit saja. Kalau duit banyak, ya kerja gitu. Pakailah duit ini, pakai entah apa-apa. Jalan misalnya 1 kilometer, bayar dia. Ngomong sedikit aja, bayar dia, ya gitu. Itulah gambaran, itulah cerminan dari selama ini bahwa pemerintah daerah itu tidak bisa kerja. Kan bukannya dipangkas itu anggaran-anggaran untuk gaji. Kan dipangkas untuk aktivitas-aktivitas yang tidak berfungsi, itu yang dipangkas Prabowo. Yang sepertinya rapat banyak kali rapatnya gitu. Ada yang ulang tahun, ada yang merayakan ini, merayakan itu. Itu yang dipangkas. Bukan aktivitas pokok, apalagi yang menyangkut daripada hak daripada PNS, hak daripada pejabat begitu, nggak ada dipangkas sedikit pun itu. Jadi di mananya nggak bisa kerja dari mana nggak bisa kerja. Yang tak bisa kerja apa sebabnya gitu loh? Karena nggak ada uang mau meluber lagi gitu, mau dipakai begitu, dihabis-habiskan, diambur-amburkan begitu. Jadi masyarakat jangan terframing gitu loh. Jangan mau di-framing pejabat daerah gara-gara korupsi. Apa yang selama ini gara-gara banyak korupsi di daerah-daerah seperti ANS, PNS itu banyak memakai duit berhambur-hambur itu karena memang duitnya dari pusat itu terlalu banyak. Uang dari pusat itu dikucurkan itu berhambur-hambur gitu, nggak tentu arah gitu. Jadi orang itu senang-senang berpesta-pesta, makanya ada dibilang itu raja kecil di daerah. Inilah itu orang-orang inilah itu. Makanya Prabowo bilang itu ada raja-raja kecil katanya. Ya mereka inilah itu. Jadi jangan mau masyarakat terframing begitu. Selama ini coba kalian lihat aja uang sudah meluber dikasih sekian puluh triliun, dikasih sekian triliun, dikasih sampai dana desa aja dihambur-hamburkan main judi kok. Nggak usah mau di framing daripada kepala daerah. Duit tidak ada, memang kalian tidak bisa kerja. Harus duit itu meluber. Kan pemerintah kan bukannya tidak mengasih duit. Emang nggak dikasih duit, nggak dikasih gaji kalian, nggak diberikan faktor penunjang untuk kinerja kalian. Kan ada itu tetap. Cuma yang dipotongnya itu uang ataupun dana-dana yang tidak berbobot dan tidak berfungsi, tak ada gunanya untuk masyarakat. Itu salah satunya yang rapat-rapat yang tidak ada gunanya itu. Kunjungan-kunjungan ke sana ke sini, kunjungan daerah yang tidak berfungsi itu, tak ada gunanya itu sampai sekarang. Aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang nggak ada gunanya gitu loh. Hari ulang tahun lah, hari perayaan inilah, perayaan itulah, hari besar lah, apalah. Itu bukan sedikit biayanya itu. Triliunan, ratusan triliun malah itu. Karena semua daripada pemerintah daerah di Indonesia ini melakukan itu. Jadi itu yang dipangkas. Masa nggak bisa melakukan efektivitas supaya bagaimana maksimal dana ini? Masa pemerintah daerah nggak bisa bekerja seperti itu? Sebenarnya itu inti daripada pemerintah daerah. Harus sanggup dan mampu mengoptimalkan dan memakai dana-dana selama ini harus tepat sasaran. Harus optimal. Jangan meluber-meluber gitu. Itu sebenarnya fungsi kepala daerah. Kalau duit meluber anak SD pun bisa bekerja. Anak SD ngapain kalian mau di situ sebagai kepala daerah yang
punya titel itu, punya anak SD pun bisa kalau meluber. Kalau ada 5 kontainer apa duit bisa dibuat kerja. Ya dia tinggal siram-siram aja duit itu ke orang. Orang itu bekerja pasti. Kalau soal gitu. Bukan intinya dari mana pemerintah dari pimpinan daerah itu harus mengoptimalkan keuangan daerah. Itu intinya. Kalau cuma hanya pintar meluber, berpoyak-poyakan duit itu pemerintah goblok itu. Jadi sedikit ini curhat, mengeluh, apa. Jadi selama ini kalian apa? Berpesta-pesta, berpoya-poya itu gimana itu? Yang kalian susahkan rakyat gitu. Hanya rakyat sebagai penonton kalian happy-happy, mewah-mewah. Ya kita lihat aja sekarang pemerintah daerah. Rata-rata punya mobil, rumahnya mewah-mewah. Ada beberapa orang aja yaitu yang agak-agak sedikit ekonominya kelas bawah lah. Tapi itu udah kebanyakan lah. Sebenarnya itu belum layak. Dia dari mana itu? Jadi jangan kalian framing otaknya masyarakat ini. Sekarang waktunya bekerja lah pemerintah daerah. Bekerja lah. Kalau kalian lolos di sini ya kalian memang benar-benar hebat gitu loh. Itu sudah ada contoh itu. Gubernur Sumatera Barat itu. Jawa Barat itu. Deddy Mulyani itu. Itu sekarang apa dia? Baru dia satu-satunya saya perhatikan gubernur di Indonesia ini yang sampai saat ini bekerja. Mulai dia ditandatangani atau diresmikan dia sebagai gubernur, dia itu sudah bekerja sampai sekarang ini. Turun ke lapangan apa semua dikerjakan dia. Bukan dana yang dibicarakan dia. Ini malah dana yang kalian bicarakan, dana, uang. Nampak kali mata uangan. Ini Deddy Mulyani itu apa tuh? Yang dibicarakan dia. Ini kenapa ada ini? Kenapa ini yang ilegal? Kenapa ini didirikan ini? Siapa yang membuat ini dulu? Ini kenapa ini ada? Ini kan daerah-daerah terlarang, ini daerah-daerah tak ada izin. Kenapa ini didirikan? Ini kenapa dibuat ini? Itu yang sekarang yang dia buat dia. Itu baru namanya gubernur. Itu namanya bisa kerja. Hanya mikirkan dana. Apa mikirkan dana terus, uang terus. Emang nggak ada uang dari pusat? Emang kamu aja yang tidak yang tidak ada duit gitu. Emang kamu aja yang dia optimalkan gubernur gitu dananya. Yang lainnya meluber, kamu aja tidak gitu. Kok kamu aja yang apa? Gubernur Riau ini kok bisa cuma sendiri aja yang cuap-cuap gitu. Seolah-olah jadi korban pemerintah gitu. Selama ini masyarakat udah ratusan juta korban loh kalian bikin. Yang begitu kalian berhappy-happy, bersenang-senang begitu. Bukannya kalian selama ini kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan daripada presiden dulu itu, yang dana-dana besar-besar banyak-banyak itu, kinerja kalian bertambah? Mana kinerja kalian? Ngurus ini lambat kok. Bukannya ada misalnya percepatan administrasi yang kalian lakukan selama ini, tetap juga lambat. Jadi nggak usah lah di-framing, dicuci otak masyarakat ini seolah-olah kalian korban dari pemerintah sekarang ini. Seolah-olah dana nggak ada karena dikorupsi begitu. Itu sudah nggak benar itu. Sudah nggak benar. Jadi bagaimana menurut kalian teman-teman? Kalau kalian setuju dengan optimal dana sekarang yang dikucurkan Prabowo, ya berikan komen. Kalau Anda juga teman-teman tidak setuju dengan hal itu, ya buat juga komennya kenapa dia misalnya Prabowo sampai mengucurkan anggaran, artinya memotong dan mengurangi anggaran-anggaran selama ini yang berlebihan. Terima kasih.